Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fri Irawan dengan NIM 2101034 dari kelas Teknik Perbicaraan C angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan materi rangkaian RLC dengan kode F8 mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Bapak Dharma Alung Labi dan asisten praktikum saya Mbak Gabriela Manupe. Abstrak. Pada praktikum rangkaian RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Apabila kita memiliki sumber tegangan tetap dan kita hubungkan dengan suatu rangkaian yang terdiri dari suatu hambatan induksi dan kapasitor yang dihubungkan seri, maka akan menghasilkan rangkaian seri RLC yang nilai impedansinya dapat diketahui dengan rumus Z sama dengan R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung. Pada eksperimen rangkaian seri RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi, menentukan nilai arus maksimum, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Terus rangkaian RLC merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus listrik AC. Rangkaian RLC seri ini terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian RLC dapat kita jumpai dalam televisi dan radio dan lain sebagainya. Rangkaian RLC dapat disusun dengan secara seri maupun secara paralel. Rangkaian ini dalam membentuk asistor harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian LC. Rangkaian RLC yang memakai arus AC, maka arus listriknya akan memperoleh hambatan dari R, L, dan C. Hambatan tersebut biasa dinamakan dengan impedansi atau dengan kode Z. Hambatan yang dihasilkan pada resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau reaktansi. Setelah itu, hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif kode XC. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam satu rangkaian bisa disebut impedansi dengan kode Z, atau hambatan total ketiga hambatan tersebut bisa disebut R, XL, dan XC. Mengalir arus I yang sama sehingga diagram fasornya diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor VR pada fasa yang sama dengan arus tegangan VL. Pada reaktansi induktif XL mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan pada reaktansi kapasitif tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Terus tujuan dari praktikum ini yang pertama, mempelajari sifat tegangan arus bolak-balik pada rangkaian seri hambatan, kumparan, dan kapasitas atau memahami sifat arus bolak-balik pada rangkaian seri RLC. Terus yang kedua, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Terus yang ketiga, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Permasalahannya pada praktikum ini yang pertama, bagaimana cara kita menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan sifat tegangan bolak-balik pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC ini memuat resistor, induktor, dan kapasitor baik di hubungan secara seri maupun paralel. Ini merupakan contohnya rangkaian yang kita buat. Dari rangkaian tersebut diperoleh nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan. Terus alat yang kita gunakan yang pertama resistor, kapasitor, induktor, baterai AC, dan ampermeter. Pengolahan data. R-nya kita atur 2, terus L-nya kita atur 3000, C-nya kita atur 0,05 dengan frekuensi 1,05. Vmax-nya mulai dari 30 sampai 60 90 dengan kelipatan 2, 30, 32, 34, 36, dan seterusnya. Terus 30 kita
X-nya 30, terus kita mendapatkan nilai maksimumnya 1,13 dengan kode Y. Terus ini regresi linear data pertama yaitu 30, mendapatkan nilai arus maksimumnya 1,13. Terus kita kuadratkan menjadi 900, terus kita kalikan X kali Y mendapatkan hasil 33,9, dan seterusnya. Ini contoh grafik data kami. Kami menggunakan rumus sebagai berikut. XL sama dengan omega dikali L, terus XC sama dengan 1 per omega dikali C. Omega sama dengan 2P dikali F. Pembahasannya, pada perhitungan yang telah dilakukan dengan variasi nilai diberikan seperti resistansi 2 ohmnya, terus induksi 300, kapasitansinya 0,05 F, dan frekuensinya 1,50 Hz setelah dibandingkan dengan perhitungan regresi. Dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran, ternyata nilai hasil perhitungan kelompok kami terdapat perbedaan yang jauh dengan perhitungan teori. Perhitungan teori itu yang ini Y, nilai arus maksimumnya berbeda jauh dengan perhitungan kami, sehingga kemungkinan besar antara terjadi kesalahan dalam praktikum atau bisa jadi karena alat yang digunakan tidak akurat. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.